saya atas nama MNC Maria Janti Daus. Dan saya Eduardo Solvandi. Saya Elias Berdiki. Saya atas nama Fitius Lisan, Gregorius Agung. Dengan saya Andre Gendur. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan video simulasi konseling dengan pendekatan person center dari Carl Roger. Kasus yang kami angkat adalah kasus 1, yaitu saudara Reza, seorang siswa kelas 11 IPA yang mengalami kehilangan motivasi belajar dan krisis identitas akibat tekanan ekspektasi orang tua. Teman-teman, kita akan melihat bagaimana konselor menerapkan 3 dimensi progress. Yang pertama, accurate empati. Yang kedua, unconditioning positif. Yang ketiga, kongres. Jadi teman-teman, selamat Menyaksikan. Ya. Halo Reza, silakan masuk. Silakan duduk. Jangan masuk. Gimana kabarnya, San? Agak sedikit pusing Pak. Habis dari les fisika kita masih. Oh, kelas fisika ya. Baik, Zan. Sebelumnya apa sangat mengapresiasi kedatangan Reza ke ruangan ini atas inisiatif sendiri. Dorongan ini Reza bebas dan aman untuk menceritakan apa saja yang mengganjal niatnya Reza. Bapak pastikan semua cerita yang diceritakan Reza akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Reza tidak perlu khawatir ya. Kalau nanti Reza merasa butuh waktu diam sejenak di tengah cerita, itu juga santai apa kok. Kita jalani dengan santai. Apa nih yang sedang Reza rasakan atau ada hal apa yang ingin Reza bagikan kepada Bapak? Sebenarnya Pak, saya bingung harus mulai dari mana Pak. Tapi akhir-akhir ini saya merasa hari yang kosong dan hampa sekali Pak. Nah, saya kehilangan arah, nggak tahu lagi apa yang sebenarnya saya harus buat dalam hidup ini. Reza merasa hampa dan kehilangan arah ya? Ya, semester ini nilai saya hancur banget. Dari biasanya selalu dapat ranking 3, tapi semester ini saya mendapatkan ranking ke-27. Saya benar-benar malas untuk belajar. Saya nggak punya motivasi sama sekali untuk sekolah. Dengan peringkat yang cukup jauh ya, dari peringkat 3 ke peringkat 27. Dan itu membuat Reza merasa kehilangan motivasi untuk belajar saat ini? Benar Pak. Saya merasa buat apa saya capek-capek belajar Rasto. Semuanya yang saya lakukan selama ini masuk jurusan IPA, dapat nilai bagus, itu semua bukan karena saya yang mau. Itu semua demi menuruti kemauan orang tua saya. Saya anak sulung, tapi giliran nilai saya yang turun begini, saya mau cerita ke mereka pun tidak berani. Saya takut banget bikin mereka kecewa. Bapak bisa merasakan betapa beratnya beban yang Reza pikul saat ini. Di satu sisi, Reza merasakan sangat lelah karena seolah-olah hidup dan pilihan yang Reza jalani selama ini bukan milik Reza sendiri, melainkan untuk orang tua dan orang lain. Dan di sisi lain, ada rasa takut sekaligus ada rasa bersalah yang besar di dalam diri. Kalau sampai orang tua tahu nilai Reza turun dan membuat mereka kecewa. Apakah seperti itu yang Reza rasakan? Iya Pak, tepat sekali. Saya capek dinilai dari angka-angka rapor terus. Orang tua saya selalu berasumsi kalau anak sulung harus sukses di jalur akademik atau IPA. Nah, mereka memutuskan saya untuk masuk jurusan IPA tanpa nanya dulu ke saya. Padahal saya tersiksa banget di jurusan ini. Oh, Reza merasa tersiksa ya, karena tidak diberikan ruang untuk memilih jalan sendiri. Ya, dulu sibuk sekali di IPA. Saya tuh suka banget melukis sama bermain di IPA. Itu hal yang paling bikin saya merasa hidup dan dari diri sendiri. Tapi sejak 3 bulan ini, boro-boro saya melukis, saya lihat kelas acara satu tanpa. Saya sengaja menarik diri dari teman-teman juga karena
merasa udah nggak berguna lagi Pak. Oh, jadi Reza menceritakan dengan sangat indah betapa beratnya melukis dan bermain musik bagi Reza sebagai tempat di mana Reza bisa menjadi diri sendiri secara utuh. Nah, jika hanya kita letakkan dulu semua tuntutan dari luar, semua ketakutan akan penilaian orang tua, jika hanya ada Reza di sini, apa sebenarnya yang sangat ingin dilakukan untuk diri Reza sendiri? Saya pengen banget bisa kembali melukis tanpa beban. Nah, saya pengen orang tua saya tahu kalau saya berharga bukan cuma karena saya anak IPA yang dapat peringkat 3 besar, tapi karena saya adalah Reza yang mempunyai talenta sendiri. Luar biasa. Bapak mendengar kekuatan yang besar dari kelemahan Reza sendiri. Reza menyadari bahwa diri Reza berharga secara utuh, terlepas dari angka peringkat rapor maupun jurusan sekolah. Dan Reza merindukan kebebasan untuk mengekspresikan diri kembali melalui seni. Ya Pak, mendengar Bapak ngomong begini, saya jadi ngerasa beban saya agak berkurang. Saya kayak tersadar kalau selama ini saya terlalu memaksakan diri jadi orang yang lebih baik. Baik Reza, kita sudah mengobrol banyak hari ini. Jika boleh, Bapak rangkum dia bagi adik Reza merasa hampa dan kehilangan motivasi karena merasa dalam kekangan ekspektasi orang lain hingga prestasi akademik menurun. Namun hari ini Reza sudah berhasil melangkah maju dengan sangat hebat. Reza mampu mengenali bahwa diri sejati Reza adalah seseorang yang mencintai seni. Dan Reza juga mulai melihat bahwa harga diri Reza tidak ditentukan oleh standar luar belakang. Saya merasa jauh lebih lega sekarang. Bapak sangat mengapresiasi keberanian Reza untuk datang dan jujur pada perasaan sendiri hari ini. Itu adalah modal utama yang baik untuk proses aktualisis dari Reza ke depan. Saya sangat setuju Pak. Misi berikutnya saya akan siap. Baik, terima kasih banyak atas waktu hari ini Reza ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Oke, hati-hati ya. Saya Hati-hati di jalan. Ya, sama. Baik, dari video simulasi tadi terlihat Bapak Konselor berhasil memberikan unconditional positive regard sehingga klien merasa diterima secara utuh meskipun prestasinya menurun. Hal ini memicu klien untuk berani mengeksplorasi ketidaksetaraan dalam dirinya dan menemukan kembali potensi real self-nya. Sekian presentasi